Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan membahas materi termokimia. Termokimia dipelajari di kelas 11 IPA atau SMK. Pada bahasan termokimia ini membahas hubungan antara kalor atau energi dengan reaksi kimia. Dalam termokimia ada dua istilah, yang pertama yaitu sistem, yang kedua yaitu lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Biasanya adalah proses-proses reaksi. Sementara lingkungan yaitu segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Saya ambil contoh misalnya, dalam suatu beker gelas direaksikan antara logam magnesium dengan larutan HCl. Kemudian setelah dicampurkan terjadi perubahan yaitu timbul gas dan suhu larutan naik. Terbukti pada pengukuran termometer. Nah, dari kondisi tersebut kita bisa tentukan sistemnya yaitu proses reaksinya. Dalam hal ini yaitu terjadi antara logam magnesium dan larutan HCl. Sementara untuk lingkungan yaitu semua selain logam magnesium dan HCl. Misalnya dalam hal ini adalah wadahnya ya, atau karena kita pakai beker gelas, berarti beker gelasnya, kemudian termometer atau yang tidak bisa diamati yaitu kondisi udara, misalnya suhu dan tekanan, atau kita sendiri yang melakukan praktikum. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Perbedaan dari ketiganya, yang pertama, untuk sistem terbuka, antara sistem dan lingkungan dapat terjadi pertukaran kalor dan materi. Misalnya pada gambar pertama, nah ini ada materi yang di dalam ya, karena ini wadahnya terbuka, maka memungkinkan ada materi yang dapat keluar masuk. Kemudian dapat juga terjadi perubahan kalor. Ya, mudahnya adalah suhu. Ya, ini terjadi pertukaran suhu. Misalnya waktu terjadi reaksi, kondisi zatnya panas, tapi karena tempatnya terbuka selang beberapa menit menjadi dingin kembali. Artinya terjadi pertukaran kalor atau energi. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup antara sistem dan lingkungan terjadi pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Jadi sistemnya ini ditutup. Ya, sehingga materi tidak bisa keluar masuk tapi kalor masih bisa keluar masuk. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Pada sistem terisolasi antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran kalor maupun pertukaran materi. Misalnya sistem terisolasi itu terjadi pada termos. Jadi kalau termos itu kan dapat mempertahankan suhu ya, walaupun misalnya kalau berhari-hari terjadi juga ya pertukaran suhu. Artinya suhu larutan yang di dalam bisa juga nanti kalau awalnya panas dia menjadi dingin. Tapi untuk waktu yang singkat, termos bisa kita sebut sebagai sistem terisolasi. Berikutnya kita bahas tentang perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H. Entalpi merupakan sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem. Atau entalpi bisa kita katakan kalau reaksi pada sistem yang mengalami perubahan pada tekanan tetap. Rumusnya untuk entalpi adalah perubahan entalpi sama dengan entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Jadi yang bisa kita ukur, yang bisa kita
tentukan adalah perubahan entalpinya, bukan entalpi. Ya, artinya setelah ini pada pembahasan termokimia ketika disebutkan entalpi maksudnya adalah perubahan entalpi. Apabila sistem menerima kalor maka Q bertanda positif. Sementara jika sistem melepas kalor maka Q bertanda negatif. Untuk entalpi standar atau pengukuran entalpi yang dilakukan pada kondisi standar yaitu 298 Kelvin, tekanan 1 atmosfer, maka entalpi itu delta H itu sama dengan plus minus Q dibagi mol. Ya, jadi entalpi itu banyaknya kalor dalam 1 mol suatu senyawa atau suatu zat. Jadi entalpi delta H satuannya kilojoule per mol, ini ukurannya khusus ya, untuk 1 mol, kemudian Q-nya kalor, satuannya kilojoule, N-nya adalah mol. Selanjutnya kita bahas tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk memudahkan mengingat, kita ingat untuk reaksi eksoterm, ini istilahkan dengan exit, endoterm kita istilahkan dengan in. Maksudnya, pada reaksi eksoterm, sistem exit, sistem melepas kalor. Endoterm, sistem masuk, sistem menyerap kalor. Pada reaksi eksoterm, karena sistem melepas kalor, maka terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sistem lepas kalor ke lingkungan. Pada reaksi endoterm, sistem menyerap kalor, maka perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem karena sistem menerima kalor. Reaksi eksoterm, entalpi sistem berkurang karena melepas, delta H-nya bertanda negatif. Pada reaksi endoterm, entalpi sistem bertambah, delta H-nya bertanda positif. Reaksi eksoterm memiliki H akhir atau produk kurang dari H awal atau reaktan. Karena delta H itu rumusnya tadi ya, H akhir dikurangi H awal. Kalau bertanda negatif artinya H akhirnya lebih kecil dibandingkan H awal, entalpi awal. Sementara pada reaksi endoterm, delta H bertanda positif artinya H produk atau H akhir lebih besar dari H awal. Pada reaksi endoterm umumnya suhu turun, sementara eksoterm umumnya suhu naik atau menjadi lebih panas. Diagram tingkat energi antara reaksi endoterm dan eksoterm ini dibedakan berdasarkan nilai H-nya atau nilai perubahan entalpinya. Misalnya untuk reaksi eksoterm terjadi pada reaksi pembakaran LNG atau gas alam yang dipakai untuk bahan bakar ya, misalnya untuk memasak. Nah, ini reaksinya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O, terlihat eksoterm dengan delta H-nya sama dengan negatif X kilojoule. Nah, ini tandanya negatif. Untuk yang reaktan, ini kan ingat posisinya di sebelah kiri tanda panah, kemudian produk ini di sebelah kanan tanda panah. Ya. Nah, karena H produk lebih kecil dari H awal, maka produk posisinya ada di bawah. Sementara untuk reaktan yang lebih besar, ini posisinya ada di atas. Jadi kita tuliskan reaktannya di atas, ini CH4 dan O2, O2. Kemudian produknya di bawah, CO2 ditambah 2H2O. Tanda panah selalu dari reaktan menuju produk. Ya, reaktan menuju produk. Jadi tanda panahnya ke bawah. Ini untuk diagram tingkat energi reaksi eksoterm. Nah, kemudian untuk reaksi endoterm, misalnya reaksinya adalah HBr berubah menjadi setengah H2 ditambah setengah Br2, delta H-nya positif 36 kJ. Ya, karena H produknya lebih besar, maka produk posisinya lebih di atas dari reaktan. Jadi reaktannya di bawah, produknya di atas. Kita tuliskan dalam hal ini reaktannya yang di sebelah kiri, HBr kita tuliskan di bawah, kemudian produknya yang di atas, tanda panahnya
selalu dari reaktan menuju produk, ya. Ini untuk endoton berarti delta H-nya positif 36 kilojoule. Sementara ini untuk reaksi eksoterm delta H-nya negatif, misalnya negatif X kilojoule.